Nomor selanjutnya adalah berwudu dan banyak melangkah ke masjid. Nah, ini ya. Berwudu dan banyak melangkah ke masjid. Ini hadis dari Abi Hurairah, riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai kepada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Inginkah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian yang Allah bisa menghapus sesuatu terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa yarfa'u bihi darajat. Bahkan bisa mengangkat derajat. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Ya, mau ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, isbagul wudu' 'alal makari. Isbagul wudu' 'alal makari. Sempurnakan wudu, menyempurnakan wudu ketika sulit. Ya. Maksudnya apa ini? Ya. Artinya wudulah ketika kita malas berwudu, wudulah ketika kita sulit berwudu. Ya. Wudulah kita ketika jauh gitu. Nah, salah satunya apa? Ini isbagul wudu 'alal makari. Itu isbagul wudu 'alal makari. Ini salah satunya. Ya, kalau saya pahami salah satunya itu yaitu ketika kita susah untuk wudu, ketika malas, lakukan wudu. Nah, itu yang menghapus dosa kita, yang mengangkat derajat kita. Seperti kita mau tidur, itu malas sekali kita berwudu. Ya, kalau sudah ngantuk, justru dengan wudu itu insya Allah kita akan lebih cepat tidur. Waqathratul khuta ilal masajid. Waqathratul khuta ilal masajid. Dalam hadis, waqathratul khuta ilal masajid. Yang nomor 2 ini. Dan banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid tentunya untuk ibadah. Ya, bukan untuk tidur. Bukan untuk ngobrol. Tapi untuk ibadah. Untuk sholat. Untuk mencari ilmu. Ya, untuk berzikir. Untuk berdoa. Silakan. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Wantidarus sholah ba'da sholah. Dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi ketika kita ke masjid itu menunggu sholat, ada perasaan rindu di hati kita, ingin sholat gitu. Nah, Rasulullah mengatakan, fadzalikum ribat. Itu adalah ribat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Mustanir. Jadi luar biasa ini ya. Saya baca sekali lagi, Rasulullah sampai mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian yang Allah bisa ya menghapus dosa kalian dengan sesuatu ini, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah bisa mengangkat derajat kalian. Ya, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Rasul mengatakan, isbagul wudu 'alal makarih. Lakukan wudu, sempurnakan wudu ketika kalian sulit melakukannya. Wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah kalian ke masjid. Wantidarus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Fadzalikum ribat, itulah ribat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah Al-Mustanir ya, di antara yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah sempurnakan wudu ketika sulit. Banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat. Mudah-mudahan ya kita bisa berwudu dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam salah satu riwayat ya, itu ada seorang sahabat yang berwudu itu sampai bergetar. Ketika ditanya, kenapa Anda bergetar ketika wudu ini? Ya, sahabat ini mengatakan, dengan wudu ini aku akan berjumpa dengan Allah. Allah yang menghapus dosa-dosaku. Allah yang meninggikan derajatku. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ketika kita berwudu kita merasakan betul kehadiran Allah dan kita akan datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Bahkan ya nanti kita akan bicara juga tentang keutamaan wudu insyaallah pada waktu yang lain ya, bahwa ternyata wudu ini luar biasa. Kebiasaan orang soleh juga adalah menjaga wudu dengan sebaik-baiknya. Ada tenang, ada perasaan tenang, ya, ada kebersamaan bersama Allah ketika kita menjaga wudu. Dan mudah-mudahan
kita bisa menjadi guran muhajjalina min atharil wudu. Kita menjadi orang yang memiliki kecerahan ya anggota tubuh kita di akhirat kelak dengan wudu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Majelis Ta'lim Al-Mustanir, selanjutnya ya yang bisa menghapuskan dosa kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33. Kata Rasulullah, siapa yang bertasbih, ya, siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat itu 33 kali, wa hamidallaha 33 dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah 33 kali ya setelah sholat, wa kabbarallahu 33 dan bertakbir kepada Allah 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un dan itu merupakan 99. Wa qala tamamal mi'ah dan sempurna 100 dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini disempurnakan dengan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi 100 dengan ini ya, ghufirat khatayahu. Ghufirat khatayahu. Dosanya diampuni oleh Allah. Di sini ada khatayahu, dosa-dosanya ya. Ghufirat khatayahu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan. Siapa yang membaca tasbih 33 kali setelah sholat, hamdalah 33 kali setelah sholat, dan takbir kepada Allah 33 kali setelah sholat, kemudian disempurnakan dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi 100 dengan itu ya. Satu kali itu ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah ya, walaupun sebanyak buih di lautan. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk terus berzikir kepada Allah. Ya, intinya berzikir kepada Allah. Bayangkan setelah sholat, kan sholat itu zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ternyata begitu kita beres sholat, kita disuruh apa? Disuruh bertasbih. Disuruh kemudian kita bertakbir. Disuruh kita kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Rasulullah, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ya, inilah memberikan isyarat kepada kita agar kita jangan pernah lengah dalam berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati kalian akan menjadi tenang. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mustanir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa menghapuskan dosa kita adalah sabar menghadapi ujian hidup. Sabar menghadapi ujian hidup, ya. Sabar menghadapi ujian hidup. Ya, sabar. Sabar itu apa? Ada musyaqwa min alamil balwa. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi ya, tantangan dan rintangan hidup. Ya. Jangan mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min." Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin hatta syaukah sampai duri tusibuhu, ya, yang menusuknya, ya. Illa katabahallahu lahu biha hasanah, kecuali Allah akan menulisnya baginya satu kebaikan, au khuttat anhu biha khati'ah, dan Allah akan menghapus darinya dosanya atau kesalahannya. Bayangkan,
Ma min syai'in yusibul mu'min hatta syaukati tusibuhu. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim sampai tertusuk duri illa kataballahu lahu bihasanah, kecuali Allah akan catat baginya satu kebaikan, au khutat anhu bi khati'ah, dan Allah akan hapus darinya satu dosa. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, dan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan catat itu merupakan penghapus dosa yang Allah berikan ya buat kita. Penghapus dosa. Sabar menghadapi ujian. Amal soleh yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, yang bisa menghapus dosa-dosa kita, ya, adalah ini banyak sekali ya. Azan, ya, azan. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dari Barra bin Azib. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikat memuji orang yang berada di shaf yang paling depan. Wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Dan muazin itu diampuni dosanya madda sautihi, sepanjang suaranya. Ya, yusaddiquhu man sami'ahu, dan membenarkan orang yang mendengarnya min ratbin wa yabis, dari yang basah dari yang kering, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan baginya seperti pahala orang yang salat bersamanya. Ini ada kata-kata Rasulullah, wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi, dan muazin itu dosanya akan dihapuskan oleh Allah, diampuni sepanjang suaranya. Allahu Akbar. Ya, ini mudah-mudahan kita bisa semangat nih para muazin ya, yang azan ini. Jadi ketika kita azan, ya sepanjang suara kita ini, ya dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu ya muazin Rasulullah Bilal bin Rabah. Bagaimana suaranya yang sangat indah ya. Kita belum pernah tahu ya bagaimana suara Bilal ketika azan. Dalam tarikh kita hanya tahu bahwa ketika Bilal azan, para sahabat memiliki semangat untuk ke masjid, dan ketika Bilal sudah lama tidak azan, disuruh azan itu zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, semua orang menangis ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal adalah muadzinnya Rasulullah. Ya, muadzin Rasulullah. Dan mudah-mudahan ya kita punya masjid, kalau memang kita ada kesempatan untuk azan, azanlah. Dengan azan itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amal soleh yang bisa menghapus dosa kita Bapak Ibu sekalian adalah melakukan saum Ramadan, ya sudah jelas ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis Bukhari. Saya kira ini sudah sangat hafal sekali ya. Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, ya, dia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nanti memberi kesempatan kita untuk melakukan saum Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan ya di dalam Ramadan ada salat tarawih, sama salat tarawih juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, salah satunya salat tarawih, qiyam Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan ihtisab, mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian amal soleh selanjutnya yang bisa menghapus dosa kita adalah melakukan salat Jumat. Ya, salat Jumat yang dilakukan oleh kita, insyaallah itu merupakan penghapus dosa. Rasulullah bersabda, al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun ma bainahuma ma lam tughshal kaba'ir. Itu dalam hadis Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Ya, Rasulullah bersabda, al-jumu'atu ilal jumu'ah. Satu Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratu ma bainahuma, merupakan penghapus dosa di antara keduanya, malam tughshal kaba'ir, selama dosa besar tidak dilakukan. Nah ini makanya. Apalagi ya selain itu, ya tentunya yang harus dilakukan oleh kita itu apa? Saum.
Ya tadi saum Ramadan, saum Arafah. Man shauma yauma Arafah. Barang siapa yang saum di hari Arafah, ghufira lahu sanatun amamahu, maka dia akan diampuni dosa setahun yang akan datang, wa sanatun ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Allahu Akbar. Ya. Saum Arafah, ketika saudara kita sedang wukuf di Arafah, kita yang tidak ikut wukuf, yang tidak ikut haji, ya kita saum. Ya. Bahkan saum Asyura. Ya. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini sahih menurut Al-Albani. Ya. Kala Rasulullah SAW, siyamu yaumi Asyura, saum pada hari Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah, maka aku berharap kepada Allah, ayukaffiras sanata allati qablahu, itu menghapus dosa selama setahun sebelumnya. Nah, ini hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Dan dalam hadis yang lain, jadi saum Asyura ini tambah 1 hari ya. Ya, Tasu'a Asyura 9 dan 10. Nah, ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya penghapus dosa itu adalah melakukan haji dan umrah. Haji dan umrah, ya. Bahkan haji mabrur secara khusus Rasul mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka hayati yaumi waladathu ummuh. Siapa yang melakukan ibadah haji dan dia tidak rafas, ya, tidak berkata berbuat yang kotor, yang jorok, ya, yang porno maksudnya, ya, juga tidak fusuk, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan nista, ya, raja'a ka hayati yauma waladathu ummuh, maka ketika dia pulang, dia itu seperti orang yang hari dilahirkan oleh ibunya, bebas dari dosa. Bahkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi pahala selain surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari ya. Sama dengan umrah itu, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji mabrur itu tidak ada lagi pahala selain surga. Ini Bapak Ibu sekalian ya, di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa kita. Bapak Ibu jemaah Majlis Ta'lim Al-Mustanir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa menghapus dosa kita adalah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu, rajin mencari ilmu, ini adalah salah satu penghapus dosa kita. Maka jangan pernah kita malas untuk mencari ilmu ya. Terus-terusan kita mencari ilmu. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan sebuah tempat yang mulia buat kita karena kita semangat untuk mencari ilmu. Ini hadis dari Abi Darda ya. Dari Katsir bin Qais ya, dari Katsir bin Qais. Ini riwayat Ibnu Majah mencari ilmu ini. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Ya, aku duduk bersama Abu Darda atau di samping Ibu Darda, di samping Abi Darda di Masjid Damsyik Syria. Fa'atahu rajulun. Maka datanglah kepada Abu Darda seseorang. Faqala, dan orang itu mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal Madinah. Waduh, jauh ini. Ataituka minal Madinah. Aku datang dari Madinah. Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadithin. Dari Madinah Rasulullah li hadithin, ya, untuk satu hadis. Allahu Akbar. Orang datang dari Madinah ke Damsyik Syria hanya untuk satu hadis. Li hadithin balagani annaka tuhadditsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari Damsyik Syria, ya, aku datang ke Damsyik Syria dari Madinah untuk satu hadis. Hadis itu aku tahu sampai kepada engkau. Dan engkau yang menceritakannya. Tuhadditsu bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau ya mendapatkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, "Fama ja'aka bika tijarah?" Apakah engkau sambil tijarah, sambil berdagang? Ada keperluan lain berniaga? Kata orang itu mengatakan, "La." Tidak. Bayangkan, datang dari Madinah ke Damsyik Syria untuk satu hadis,
Ketika ditanya apa untuk berdagang, dia mengatakan tidak. Abu Darda mengatakan lagi, wala ja'a bika ghairuhu, wala ja'a bika ghairuhu, apakah kamu datang ke sini juga? Ya, ada keperluan yang lain? Ya, kemudian dia pun mengatakan, la, tidak. Kemudian Abu Darda mengatakan, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, merendahkan, menyimpan sayapnya, ridwan di talibil ilm, sebagai tanda ridho untuk orang yang mencari ilmu. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya para pencari ilmu itu yastaghfiru lahu, memohonkan ampun untuk dia. Siapa? Man fis sama'i wal ard, ya, makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Hatta al-hitani fil ma, hatta al-hitani fil ma, sampai ikan yang ada di air. Ya. Bayangkan, sesungguhnya bagi pencari ilmu itu memohonkan ampun bagi dia, makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, kafadlil qamari, ya, seperti keutamaan bulan, ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang yang banyak. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrathu al-ilm, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhda bihaddin wafir, maka siapa yang menuntut ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis penghapus dosa